Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. nah hari ini kita akan kembali mengulas bahwasanya rentang ujian praktek kita itu paling lama hari Minggu ya, atau Sabtu gitu kalau bisa. Minggu lah, jadi masih ada waktu besok dan hari Minggu. Jadi bagi kamu yang belum mengirimkan ujian praktek, harap segera. Ujian prakteknya masih yang kemarin pernah saya jelaskan, buat cuplikan drama video pendek yang panjangnya nggak usah panjang, paling banyak itu 2-3 menit, dengan melampirkan teks dramanya dan nama-nama anggota kelompoknya siapa sebagai siapa. Nah itu ya, jadi itu harap segera dilakukan. Bagi teman yang tidak hadir, coba dikasih tahu, diajak ya. Oke, jadi supaya bisa tepat waktu gitu. Jadi ada nilainya. Oke, jadi itu dia. Untuk teks dramanya kan kemarin itu terserah, boleh yang monolog, boleh dia dialog, boleh yang pokoknya maksimal kemarin kalau nggak salah 5 ya, 5 orang. Lebih dari itu nggak boleh, 1 orang boleh gitu. Jadi itu yang coba dikerjakan gitu, paling lama hari Minggu lah ya kan. Nah terus, karena ini adalah yang terakhir, jadi ini kita ulas sedikit tentang kisi-kisi ujian nanti. Jadi kisi-kisi ujian kita itu, yang pertama itu ada konten kebahasaan teks proposal. Jadi yang pertama ada konten kebahasaan teks proposal, yang mana nanti teks proposal itu konten kebahasaannya ada beberapa. Coba kita lihat sama-sama. Aduh. Bentar ya. Ini masih cerita pendek. Ini proposal ya. Coba kita lihat, konten kebahasan proposal itu hampir mirip dengan yang di karya ilmiah. Jadi dia misalnya ada kata kerja definitif, ada kata kerja yang menggambarkan tindakan, terus ada kata keakanan. Karena kan proposal ini belum dilaksanakan. Terus ada juga dia yang menyatakan perintah gitu, karena dia kan berupa sesuatu hal yang masih baru akan dilakukan gitu. Ntar ya, saya lihat dulu halaman berapa tuh biar. Nah ini dia, halaman 169 kalau di buku kamu. Nah ini keluar di ujian, jadi nanti coba dibaca. Itu ada, pertama tuh kan ada kata-kata yang menggambarkan istilah. Ya biasalah, karya ilmiah atau proposal sama-sama nanti dia menggambarkan istilah. Terus menggunakan kata kerja tindakan. Biasanya yang dikatakan kata kerja tindakan ini yang berimbuhan ber dengan me, karena dia aktif tindakan. Lalu ada juga kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai dengan penggunaan kata merupakan adalah, yaitu, yakni. Terus menggunakan kata-kata yang bermakna perincian, seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga. Dan menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan, seperti akan, diharapkan, direncanakan. Hal itu sesuai dengan sifat proposal itu sendiri sebagai suatu usulan rencana atau rancangan program kegiatan. Jadi
menggunakan kata juga yang bermakna lugas. Jadi tidak pernah dalam proposal atau karya ilmiah dia menggunakan makna konotatif atau yang tidak sebenarnya kiasan. Ya pasti biasanya menggunakan makna yang Diminta denotatif. semua nanti, Ustaz. Semua Kenapa? poin yang nanti di Kenapa? 6 itu diminta nanti di soal. Enggak, hanya ada dua nanti. Jadi nanti saya kasih penggalan. Terus kamu lihatlah di situ mana aja yang ada. Itu penggalannya nggak panjang kok, cuma satu kalimat. Jadi kamu baca aja. Kalau misalnya kamu udah paham, ketika kamu lihat penggalan kan kamu tahu, oh ini kalau misalnya ada kata adalah, berarti ini pendefinisian atau kata kerja definitif. Oh ini ada kata membaca atau menyimak. Oh berarti ini adalah kata kerja yang menggambarkan tindakan, gitu kan? Terus ada misalnya ada kata-kata selain itu, nah, berarti dia kata-kata yang bermakna perincian, gitu. Jadi itu yang nggak banyak keluarnya, cuma hanya dua konten bahasa aja dalam satu penggalan itu, dua atau tiga gitulah. Kalau udah jawab dua ada benar kok. Oke, itu yang pertama ya. Kedua adalah latar belakang. Jadi nanti ada gimana sih latar belakang karya ilmiah gitu ya. Jadi tetap komposisi latar belakang karya ilmiah itu dimulai dari eh, definisi variabel, terus masalah, tujuan, alasan kenapa kamu milih variabel itu, dan sedikit gambaran solusi. Selalu itu ya latar belakang karya ilmiah. Mulai dari definisi variabelnya dulu. Misalnya kamu membahas tentang apa? Tentang kebersihan, tentang HIP misalnya, tentang pendidikan. Terus nanti buat di situ apa masalah yang ada terdapat di bagian itu. Misalnya kebersihan, masalah kebersihan kita misalnya dari segi banjir misalnya, atau dari segi kebersihan pembuangan bahan sisa elektronik. Nah, terus masalahnya apa sih gitu? Terus apa dampaknya? Dari sekian banyak masalah kenapa pilih itu gitu. Terus terakhir apa sih gambaran solusinya gitu. Misalnya contoh kalau apa ya, penggunaan penyebaran HIV ya di kalangan remaja Indonesia khususnya gitu kan. Nah ini kan lagi sedang, apalagi semasa pandemi ini ada corona juga, HIV juga sedang mencuat gitu kan. Jadi itu kenapa gitu? Kenapa dari sekian banyak masalah itu yang disorot gitu? Karena memang kadang-kadang penularan penyakit seperti itu tuh terjadi karena bukan disengaja, tapi dia kurang edukasi. Dia nggak tahu, oh ternyata kayak gitu ternyata bisa gini ya gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau ada orang yang membutuhkan edukasi atau kepedulian dari kita tuh jangan ditinggalkan gitu. Kebanyakan orang-orang jahat yang ada di masyarakat itu karena waktu dia kepingin dikasih penyuluhan atau dia minta jalan yang benar, kita abaikan gitu. Jadi jangan suka memandang, oh dia kan kayak gini, udahlah abaikan aja, jangan gitu. Mau dia anak jalanan, mau dia siapapun, ketika dia butuh bantuan, ketika dia butuh masukan dari kita gitu ya, tugas kita lah sebagai yang memang paham menjelaskan gitu. Nah terus AIP ini kan sifatnya mematikan kalau udah kena gitu. Terus apa sih gambaran solusinya? Gambaran solusinya dengan cara ya edukasi dan penyuluhan tadi, dan mencegah diri dari hal-hal yang bisa membuat kita tertular gitu. Gitu-gitu. Jadi itu serangkaian bentuk karya ilmiah gitu. Jadi nanti ada sih di ujian seperti itu bentuknya kira-kira. Itu untuk latar belakang ya, untuk teks karya ilmiah. Tadi kan proposal, yang ini karya ilmiah. Lalu ada sistematika ya. Jadi sistematika karya ilmiah, strukturnya itu juga keluar. Jadi banyak-banyak baca lah. Mulai dari nanti dia kan ada judul, terus ada daftar isi, terus pernyataan keaslian karya ilmiah, kata pengantar, bab 1 yang mana nanti bab 1 itu ada nanti tujuan, asumsi, hipotesis, metode, ada bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil, bab 5 kesimpulan, daftar pustaka,
dan riwayat penulis. Jadi itu dibaca ya, ada di buku kok. Ini dia. Jadi struktur karya ilmiah itu mulai dari bab 1 sampai seterusnya itu ada di buku kalian. Ini yang bentuk formal ya. Mulai dari judul, kata pengantar, daftar isi, bab pendahuluan, daftar pustaka, talaah kepustakaan, metode penelitian, pembahasan, simpulan, lampiran, dan riwayat hidup. Nah itu sistematikanya tuh coba dibaca-baca. Lalu yang berikutnya tadi yang pertama konten kebahasaan ya, yang kedua latar belakang, yang ketiga adalah struktur. Nah yang keempat adalah resensi. Jadi nanti ada bagaimana sih resensi itu sebenarnya gitu. Resensi itu apa sih sebenarnya? Yang kemarin kalian kerjakan? Review Zat. Review ya, review apa aja ya, bisa buku, film gitu ya. Terus kira-kira apa beda resensi yang fiksi dan non fiksi? Fiksi kemarin khayalan ya, seperti novel, roman. Kalau dia non fiksi berarti dia ilmiah, ya kan? Nah, jadi perbedaannya yang mendasar adalah kalau karya yang fiksi atau yang khayalan itu dia lebih ke sesuatu yang ke unsur intrinsik, terus keunikan buku gitu kan, bagaimana penyajian latar, background, dan segala macamnya. Itu kalau yang fiksi. Sementara kalau yang non fiksi strukturnya hampir mirip, tapi dia lebih kepada konsep, struktur, dan penggunaan bahasa. Jadi kan ada dua nih, standarnya kan sebuah resensi itu dimulai dari judul resensi, terus identitas buku yang mulai dari ada judul, tebal, halaman, ya kan, terus penerbit, baru ada pembukaan. Pembukaan itu biasanya tentang kalau dia yang fiksi tema bukunya gitu kan, terus kekasan bukunya, kalau sinopsisnya, kalau yang non fiksi ringkasannya. Lalu isinya itu kan berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangan kelebihan inilah letak beda strukturnya. Kalau yang fiksi tadi, kekurangan kelebihannya kita lihat dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sementara kalau yang non fiksi kita lihat dari konsep, struktur, dan penggunaan bahasa. Terus yang terakhir dari segi penutup ya, penutup itu berkaitan dengan hal yang layak atau tidak layak. Maksudnya buku itu untuk siapa diperuntukkan gitu. Untuk kalangan mana, usia berapa yang pantasnya baca buku itu. Itu ada. Terus yang terakhir tentang teks drama. Drama kan ada juga kita pelajari kemarin ya. Salah satunya adalah tentang drama itu ada Wancang dan Kramagung. Terus drama itu juga punya struktur ya. Struktur drama bisa kamu lihat di halaman 238. Prolog dia loh. 238. Nah ini yang di bagan ya, bagan 81. Jadi di situ ada struktur drama, ada prolog, dialog, dan epilog. Prolog, dialog, dan epilog. Jadi di situ ada orientasi, konflik, resolusi. Monolog masuk Zat, semalam Ustaz suruh tulis juga. Oh iya, monolog itu ada juga. Cuman kalau dari itu kan dari segi komponen. Kalau dari segi struktur dia lebih ke prolog, dialog, epilog aja. Karena monolog itu nanti masuknya dia lebih sering ke Kramagungnya. Kan ada Kramagung yang mengucapkan dalam hati itu. Jadi kalau ditanya di ujian, masuknya aja monolognya ya Zat? Nggak usah. Yang ini aja kita ambil standarnya. Prolog, dialog, epilog. Yang mana dialog tadi isinya ada orientasi, konflik, resolusi.
gitu ya. Orientasi itu awalan, konflik itu masalah, resolusi itu atau denouement adalah tahap di mana kita mulai menyelesaikan masalah. Oke, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan nggak? Mulai dari tadi ya yang di awal, konten kebahasaan proposal, terus ada nanti latar belakang karya ilmiah, ada struktur karya ilmiah, ada struktur resensi, baik itu fiksi maupun non-fiksi, lalu ada struktur drama. Itu yang keluar di ujian. Kira-kira seperti itu. Kalau mau baca yang konten bahasanya juga bagus, sambil dilihat. Dari situ ada nggak hal yang kurang jelas? Dan di ujian, waktu itu kan 1 jam. Jadi jawab aja yang kamu rasa memang itu jawab apa? Maksudnya nggak usah ditambah-tambahi. Jawab aja apa yang ditanya, gitu. Jadi tidak menghabiskan waktu, tidak menghabiskan kertas juga, gitu. Jadi kan sering tuh saya perhatikan dia kepanjangan ngisinya. Sementara nanti ada nomor lain yang tidak terisi gitu. Jadi lebih bagus fokus aja sama apa yang ditanyakan. Misalnya dia nanya apa, struktur, ya udah kamu jawab strukturnya aja, nggak usah dijelaskan lagi nih apa itu apa gitu. Misalnya dia nanya apa, latar belakang, ya udah jelaskan latar belakang aja, nggak usah sampai ke tujuan, manfaat, landasan teoritis, jangan. Nanti terlalu banyak gitu ya, waktunya nggak sempat. Karena ini kan di kelas 11 ini teksnya panjang-panjang, proposal, karya ilmiah, resensi, drama, itu kan teks yang panjang-panjang. Jadi jangan semua digarap gitu. Kalau apa yang diminta aja dalam ujian. Selama kamu sudah menjawab apa yang sudah diinstruksikan soal, biasanya sudah saya kasih nilai benar gitu. Jadi jangan nanti 2 soal aja kan, terus udah Ustadz saya nggak tahu lagi gitu. Karena apa ya? Karena terlalu fokus ke 2 soal tadi sehingga 3, 4, 5-nya entah kemana, nggak ada waktunya lagi gitu kan. Jadi jangan seperti itu. Nah, jadi ini mumpung masih review terakhir ya sebelum kita ujian akhir semester 2 dan mungkin ini masih momennya lebaran, mohon maaf lahir batin. Nah, terus dikerjakanlah nanti ujiannya itu dengan serius ya, dan jangan lupa diinfokan ke teman-temannya review kisi-kisinya. Mana tahu kan mereka berhalangan hadir hari ini gitu. Dan kalau bisa tetap datanglah ini di Zoom ya, baik nanti saya masih gurunya atau mungkin nanti entah setelah COVID entah siapa lagi gitu kan. Jadi kalau bisa dihadirkan ya, walaupun sinyalnya nggak bagus-bagus sekali, bilang sama temannya gitu kan. Karena apa? Karena orang tua kan udah susah payah nih membayar gitu kan, kamu udah punya kesempatan di tengah mungkin selama COVID ini banyak orang yang putus sekolah, jadi disyukuri gitu. Kalau ada nge-zoom ya mungkin ya terus terang sih dari sudut pandang saya juga mungkin itu membosankan, apalagi kamu di rumah sambil ngantuk-ngantuk kali gitu kan, atau apalagi yang lagi nge-medsos lagi hot-hotnya gitu kan, stalker sana sini lagi lihat ini itu, tiba-tiba disuruh nge-zoom gitu, mungkin malas gitu ada, tapi ya dipaksa aja gitu, disyukuri. Karena apa? Karena tidak setiap orang dapat kesempatan seperti kita gitu, bisa belajar. Nah, seperti itulah kira-kira review ujiannya. Ada nggak kira-kira yang sulit gitu rasanya atau ingin ditanyakan? Gitu. Intinya saya keluarkan semua yang sudah dipelajari sampai drama kemarin ya. Dan iya satu lagi ya, ada kemarin yang ngirimkan ujian praktek hanya teksnya saja gitu kan. Ustadz ini ujian praktek saya gitu kan. Jadi saya read aja gitu, karena ujian praktek kan sebenarnya cuplikan videonya, teksnya itu kan sebenarnya lampiran gitu. Jadi kalau bisa ya dikirimlah videonya. Kalau memang kan saya ngasih opsi kalau memang dari WA nggak bisa, dari IG boleh. IG saya kemarin saya bilang Ari Ihsan. Itu boleh di tag situ kalau memang pakai IGTV kalau misalnya ini. Kalau misalnya terlalu panjang, misalnya 3 menitan gitu kan, itu boleh pakai IGTV teks ke saya gitu. Jadi kan saya tahu tuh, ini saya Ustadz. Terus dibuatlah nama-nama di bawahnya teman-teman kamu yang ikut dalam drama itu. Itu IG saya. Atau ada juga kemarin yang bilang gini, Ustadz, kami dari YouTube aja boleh nggak share link gitu? Boleh, tapi janganlah YouTube-nya di privat.
udah dipostingnya videonya di situ, di share linknya, YouTube-nya di private ya saya mana bisa lihat gitu. Atau juga dari Google Drive bisa juga, tapi juga sama Google Drive jangan di private ya. Jadi boleh di share link aja YouTube atau Google Drive kalau memang rasanya ribet ngirim-ngirim video atau mungkin dari WA-nya tidak convert atau mesti dikompres-kompres lagi gitu kan. Jadi banyak opsi ya, jadi jangan ada alasan, Ustadz saya nggak bisa lah, memori penuh, nggak bisa dari WA ini segala macam gitu kan. Intinya bisa dari mana aja, saya nggak membatasi harus dari WA, dari IG boleh, dari mana-mana boleh, dari media sosial, terus dari YouTube. Pasti saya yakin rata-rata ada pada punya YouTube kan, posting aja videonya, tapi buat di situ settingannya untuk publik gitu, jangan privasi. Kalau privasi nanti takutnya saya nggak bisa lihat gitu. Oke, itu dia. Jadi kalau bisa Batasnya sampai kapan kan? paling lambat hari Minggu ya. Minggu. Minggu ini. Karena kan kita udah ujian nih nanti hari Senin. Kan videonya nggak panjang-panjang, saya bilang kemarin hanya 2-3 menit saja. Atau minimal dialognya itu sekitar 10-an lah gitu. 10 dialog itu kan nggak banyak sih. Kalau kita bicara 10 dialog itu paling 1,5 menit gitu kan. Nggak sampai pun 2 menit gitu kan. Apalagi kalau yang dalam dialog itu banyak orang. Misalnya ada 3 tokoh gitu. Pasti waktunya lebih cepat lagi. Jadi kalau misalnya saya saran, kalau mau ada semalam yang monolog juga ada, udah ngirim. Bagus juga sih saya lihat gitu. Jadi terserah yang mana nyaman kamu. Atau mau gini, ada juga yang kemarin nanya gini, Ustadz boleh nggak kami videonya itu sebenarnya terpisah tapi kami convert, kami gabung-gabungi gitu, kayak seolah-olah kami tuh nyatu dalam video itu padahal kami buatnya masing-masing di rumah baru kami satukan. Boleh gitu, yang penting kan yang saya nilai itu kan cara kamu melakonkan dramanya, bukan soal kayak mana isi videonya gitu. Jadi kalau memang misalnya si Torik gitu sama si Fazli misalnya buat video masing-masing di rumah, penggalan dialognya gitu kan, baru kalian satukan. Nah ya boleh aja gitu, nggak masalah, disatukan nanti kan jadi. Atau Ustadz ada juga kan yang bilang kemarin gini, kami boleh nggak sendiri gitu tapi kayak banyak karakter seperti Mak Betty gitu kan. Saya bilang ya boleh aja selama sanggup, asal nggak repot kali rasanya. Karena kan namanya melakonkan drama ini harus adalah background yang menunjukkan dia itu karakter yang berbeda gitu kan. Seperti Mak Betty itu kan setiap karakternya itu punya ciri khasnya masing-masing gitu. Jangan pula nanti kamu memerankan sendiri beda karakter tapi sama kamu cara memerankannya. Nah itu yang nggak boleh. Jadi nanti kesannya siapa nih karakter yang mana, bingung gitu kan. Jadi kalau bisa mau memerankan sendiri 2 karakter misalnya gitu kan, ya boleh aja gitu. Tapi dengan catatan kamu harus bisa membedakan masing-masing karakternya. Jadi nggak ada batasan, nggak ada alasan nggak bisa dikerjai. Udah banyak opsi gitu kan. Dan maksimal kalau kelompok 5 ya, jadi jangan terlalu banyak. Karena kalau banyak kali juga panjang kali nanti. Banyak lah ya contoh-contoh udah di buku ada, buat sendiri juga bisa. Kalau kurang nyaman rasa contoh-contoh yang di internet, dramanya buat drama sendiri. Kalau penggalan cuma 10 dialog saya pikir nggak susahnya itu kan, yang penting tergambar lah di situ adegannya, backgroundnya apa, terus konteks yang diceritakan itu masalah apa gitu. Jangan nanti makanya saya bilang batasinya 10 dialog. Jangan nanti iya 2 menit Ustadz ya, iya 2 menit. Dia cuma bilang selamat pagi, assalamualaikum, dah 2 menit dia diam gitu, habis itu udah selesai gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Pokoknya makanya saya batasi minimal 10 dialog. Jadi nampaklah dalam adegan itu kamu sedang ingin menyampaikan apa. Itu yang saya nilai. Tergambar nggak ceritanya dari adegan itu? Boleh nambahin durasi pakai Zat, pakai narator gitu Zat. Boleh. Oh, Tapi jangan kebanyakan narator ya. iya. Nanti maksudnya nanti akhirnya videonya, maksudnya dialognya terlalu sedikit, naratornya terlalu banyak gitu. Boleh kalau pakai narator boleh, selama
proporsinya tidak terlalu mendominasi. Itu ujian praktek kita ya. Kalau bisa hari Minggu udah lah dikumpul. Kan masih panjang waktu. Buat video tuh berapa menit lah? Paling salah-salahnya satu take 5 take itu paling 1 jam ya kan? Orang 1 atau 2 menitnya. Gitu. Bahkan saya sering lihat di media-media sosial kayak di IG apa gitu nggak suruh-suruh buat, banyaknya juga anak-anak SMA itu yang buat-buat kayak dialog-dialog cuplikan-cuplikan gitu kan, bisa bagus saya lihat gitu. Nah ternyata nggak berarti nggak sulit gitu, banyak juga kok yang bisa gitu, dan ini kan memang KD-nya ada di buku pelajaran gitu. Oke ya, itu untuk sekilas ujian praktek dan ujian semester. Ada nggak pertanyaan sampai di situ? Jangan nanti bingung-bingung sendiri di rumah, baru nge-WA gitu kan, Ustaz ini gimana? Kalau bisa diberitahukanlah ke teman-temannya. Jangan nanti pas udah mau ngisi nilai, baru Ustadz saya ini baru mau ngumpul, baru ini, baru itu gitu kan. Terus lupalah jadi saya akhirnya ngisi nilainya. Kenapa? Karena terlalu lama dia udah ngumpulnya gitu kan. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Kalau bisa ya langsung lah hari Minggu ini atau hari Sabtu ini coba-coba di rumah gitu. Jadi jangan sampai, ingatkan sama teman-temannya gitu. Jangan nanti dia nggak pernah ngumpul berharap dapat nilai, berharap naik kelas gitu kan. Dari mana nilainya kalau nggak ada produk yang dikasih, saya nilai apa gitu kan. Sementara mungkin nge-zoom pun jarang masuk gitu, terus nggak pernah aktif jawab apapun gitu. Tugas kadang tidak juga gitu kan. Terus ada nilai-nilai dari mana gitu. Saya juga bingung gitu. Dari mana? Makanya ya walaupun sedikit, walaupun tidak perfect, tidak sempurna ya dibuatlah, diusahakan gitu. Yang penting ada aja gitu. Oke ya. Yakin nih nggak ada yang ditanyakan? Di drama yang dinilai sama apa saat sama mimik muka ya? Cara Yang saya lakon nilai pertama isi dramanya, kalau buatan sendiri, kalau enggak yang nggak masalah. Terus intonasi, lafal, terus ekspresi kamu, terus kepiawaian kamu dalam membangun konteks cerita. Misalnya nih ceritanya anak sekolah ya, backgroundnya sesuaikan, walaupun itu di dalam kamar, kamu kan bisa menyesuaikan, entah kamu pakai baju sekolah gitu, entah ya, nampak lah kondisinya tuh sedang di mana dan lagi apa gitu. Itu yang saya lihat, cara kamu menyajikan konteks dramanya. Atau misalnya kamu lagi sama teman kamu nih, hangout di mall misalnya. Atau kamu lagi di masjid, atau mungkin lagi di tempat-tempat lain lah. Yang jelas diperjelas gitu backgroundnya. Backgroundnya kamu lagi ada di mana gitu. Itu yang penting. Kisan. Oke, itu yang jadi penilaian. Jadi lafalnya jelas, intonasinya ada, jangan nanti buat drama kayak baca berita dia kan. Ya, hari ini kamu sedang di mana? Ya, aku ada di sini gitu kan. Jadi kayak datar gitu sampai akhir. Jangan seperti itu juga gitu kan. Jadi intonasinya ada dan backgroundnya jelas. Ini sedang di mana? Jangan nanti pakai baju rumah, pakai baju kaos di kamar, video gitu kan. Terus dia lagi bilangnya dia lagi di masjid atau lagi di sekolah kan, nggak masuk gitu. Itu juga jadi penilaian. Oke, ada lagi pertanyaan? Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Cukup. Yang pasti kisi-kisi udah saya kasih dan semua yang saya keluarkan itu sudah dipelajari, saya yakin sekali. Jadi jangan ada lagi bilang, Ustadz ini gimana ya, saya kayaknya nggak paham, belum dipelajari gitu. Udah, semua yang saya keluarkan itu saya pastikan udah pernah kita bahas. Tapi mungkin kalau lupa ya mungkin berarti nggak dicatat gitu ya. Oke, di sini ada pertanyaan, Ustadz, gimana kalau nanti dramanya itu dibuat bertiga, tapi nggak siap gitu? Ya memang nggak siap karena memang maksudnya gini mungkin, ya nggak siap sih karena memang penggalan kan. Tapi gini, Oh, intinya carilah penggalan yang
menyatakan sebuah adegan gitu, jangan penggalan yang gantung. Ini bicara apa? Udah gitu aja gitu. Ya jangan gitu maksud saya. Nggak siap itu maksudnya carilah penggalan yang eh, memang menggambarkan sesuatu. Setelah 10 dialog itu Kak, jelas ini apa sih yang mau dibicarakan, apa sih yang mau disampaikan gitu. Itu maksudnya. Jadi definisi siap nggak siap di sini adalah ya nggak siap memang nggak siap, namanya penggalan drama. Cuman nggak siapnya itu dalam artian jelas apa yang sedang disampaikan, bukan nggak siap gantung gitu. Kau lagi ngapain? Ya aku mau pergi sekolah nih. Jadi yuk sama kita selesai dramanya gitu. Apa ini yang mau disampaikan gitu. Nah itu yang nggak jelas. Itu yang maksud saya nggak siap tadi gitu. Oke ya. Oke itu saja karena sudah selesai ya waktunya. Jangan lupa sholat Jumat. Terima kasih sudah hadir di Zoom. Jangan lupa infokan ke teman-temannya untuk hadir lah gitu kan. Terus ujiannya juga dikumpul. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.